Oke, selamat datang lagi di video saya. Kali ini kita akan membahas satu emiten yang hari ini menunjukkan kenaikan volume yang cukup besar. Nama emitennya adalah MICE atau Multi Indo Citra Tbk. Nah, kita lihat, kita analisis apakah MICE ini mempunyai potensi kenaikan yang luar biasa atau sebenarnya ini adalah hanya jebakan saja, atau bisa jadi ada penurunan setelah kenaikan yang begitu tajam. Kita perlu memperhatikan faktor-faktor yang perlu kita analisis supaya nanti prediksi kita terhadap pergerakan harga saham MICE ini ya nggak terlalu menyimpang jauh antara realisasi dengan apa yang kita analisis atau kita pikirkan. Oke, kali ini seperti biasa kita akan menganalisis menggunakan indikator favorit saya, indikator yang cukup mudah untuk diaplikasikan. Kita mulai dari EMA Cross, ini menunjukkan tanda plus ya, berarti MA5 pada hari ini di atas MA20. Berarti menandakan adanya kenaikan secara tren, gitu. Dimulainya sebuah tren. Nah, ini sangat terlihat sekali ya, dimulainya sebuah tren. Entah tren ini hanya terjadi pada hari ini, di hari esok akan menurun. Kita lihat esok. Kemudian Bollinger Band juga menunjukkan hal yang serupa setelah kanalnya ini mengecil, kemudian terjadi perubahan besaran kanal menjadi besar. Ini menandakan adanya sebuah tren naik ya. Kemudian dari Ichimoku ini saya simplify saja, saya oversimplify. Jadi untuk stylenya conversion line, baseline sama lagging span tidak saya pakai. Kita hanya memakai awan hijau dan awan merah, di mana seperti di video saya sebelumnya, awan hijau ini bisa menandakan kalau misalkan dia mantul ke atas, ini adalah tanda awan hijau ini adalah supportnya ya. Awan merahnya jadi resistance. Nah, karena mantul tidak menjebol supportnya, berarti trennya menandakan naik. Kemudian secara foreign flow kita lihat, foreign flow cukup menarik sekali di sini karena foreign flow-nya menukik sangat tajam pada hari ini. Ini menandakan broker asing keluar. Oke, kemudian bandar movement-nya menarik sekali teman-teman karena di bandar movement kali ini tandanya naik ya cukup signifikan. Berarti kalau kita lihat dari dua indikator ini menunjukkan bahwa yang menjual adalah asing, kemudian yang membeli adalah pihak lokal. Oke, ini dari indikator foreign flow dan bandar movement. Kemudian dari akumulasi distribusi juga menunjukkan kenaikan, adanya akumulasi yang cukup besar dari volume di atas rata-rata 50 hari. Ini menunjukkan bahwa kenaikannya cukup berarti. Kalau dari frekuensi analyzer ini tidak bisa terlihat di sini, boleh jadi karena memang sehari-hari MICE ini secara transaksi tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu liquid. Ini juga bisa terlihat dari chartnya yang uh, tidak menunjukkan adanya transaksi yang cukup banyak, sehingga memang emiten tipe ini tidak begitu liquid, transaksinya jarang. Untuk akhir-akhir ini ya saja mungkin ya, setelah ada kenaikan transaksinya cukup banyak, secara volume juga cukup banyak. Ini juga sebagai pertanda bagi Anda yang tertarik untuk masuk MICE, perlu diperhatikan faktor likuiditasnya. Oke, kemudian kita bahas mengenai analisis broker summary-nya. Oke, kita coba lihat ya. Ini sengaja saya tidak potong-potong, langsung saja. Jadi saya melihatnya itu dari tanggal 19.11 sampai 06.05, kemudian 07.05, 13.08, dan pada hari ini 16.08. Kenapa saya bagi sedemikian rupa? Karena ini kalau misalkan kita lihat ya, ini saya sudah tandakan garis-garisnya. Jadi saya bagi berdasarkan akumulasi distribusinya dan saya juga lihat volume yang menyertainya. Kalau misalkan volumenya meningkat, nah ini sebagai sinyal bagi saya untuk memberikan time frame ya.
time frame. Jadi time frame-nya cuma ada 1, 2, dan 3 satu hari ini saja. Tidak terlalu rumit. Oke, balik lagi. Jadi ini sudah saya berikan tanda-tanda dari brokernya. Sudah saya bulat-bulatkan supaya teman-teman bisa melihat dengan mudah apa yang saya maksud. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kalau kita misalkan melihat hari ini ada dua broker yang membeli dalam jumlah besar, 400 juta dan 149 juta. Besar dalam arti untuk ukuran MICE ini ya. Kalau untuk ukuran emiten pada umumnya, transaksi di bawah 1 miliar kayaknya nggak terlalu besar sih. Kemudian kita lihat juga kode GR, ZP, DH, dan IF. Ini menarik. Kenapa menarik? Karena kita kalau misalkan cari di dua fase sebelumnya, YP ini di fase pertama dia mengakumulasi 300 juta, kemudian di fase kedua kecil 15 juta, di fase ketiga cukup besar ya 400 juta. Boleh jadi YP ini yang menyebabkan bandar detektornya, bandar movementnya ini bergerak naik. Tadi seperti yang sudah ditunjukkan ya. Ini kalau kita munculkan lagi bandar movementnya, nah ini dia. Ini naik. Ini boleh jadi karena YP yang membeli dalam jumlah besar untuk emiten MICE. Kemudian ada XC juga. Tapi XC ini kalau bisa dibilang transaksinya kecil karena XC seperti yang kita ketahui ini broker sekuritas kalau nggak salah namanya Ajaib yang isinya kemungkinan besar adalah retail. Kemudian kita lihat juga GR. GR ini menjual 200 juta. Nah, GR ini yang menarik karena GR di fase kedua dia tidak beli. Di fase pertama GR ada akumulasi 863 juta. Di harga rata-rata pembelian 292 dan dia menjual di harga 434. Oke. Ini sebuah profit yang lumayan besar ya untuk GR. Kemudian ZP juga perlu kita perhatikan. ZP di fase kedua dia akumulasi 244 juta. Di fase ketiga dia menjual di 203 juta. Berarti hampir semua barang dagangannya yang dibeli pada fase 2 di Lego di hari ini. Kemudian DH kita bisa lihat 128 juta di fase kedua. Kemudian menjualnya 150 juta, berarti dia sebelumnya ada akumulasi. Kemudian IF 33 juta dikeluarkan. IF juga di sini juga menjual 1,6 juta, kecil ya. Tapi IF lihat di sini di fase pertama dia membeli dalam jumlah banyak 537 juta. Oke, kita beranjak ke secara keseluruhan. Jadi ini kalau saya perlihatkan, ini adalah rentang dari 19 bulan 11 tahun 2020 sampai 16.08 hari ini, dan ini adalah hari ini. Seperti kita lihat bahwa yang perlu kita perhatikan di sini adalah ini ya, GR dan IF. Sorry nih, IF-nya belum kita ini. GR dan IF. GR karena dia mengakumulasi sangat besar dan kemudian menjual. Kemudian IF juga akumulasinya juga sangat besar dan baru menjual sedikit. Kemudian ini ada YP juga nih. YP di posisi akhir ini volumenya dia 723,7. Oke, nah ketiga ini yang harus diperhatikan. Oke, untuk DH, DX dan OD ini sudah keluar. Di sini ZP juga harus keluar. Ini ZP yang mungkin dalam analisis yang bisa saya duga ketika kita menggunakan foreign flow dan jatuh ke bawah, ini akibat ZP yang keluar. Karena ZP kalau kita lihat di sini kodenya merah, ini artinya adalah broker asing, sementara yang lainnya tidak ada warna merah. Dengan kata lain, yang membuat foreign flow-nya menurun adalah ZP. Oke, dengan kata lain berarti ketika nanti teman-teman ingin trading di kode emiten MICE ini, teman-teman harus memperhatikan tiga emiten ini, YP, GR, dan IF. YP, GR, dan IF posisinya pada saat ini untuk GR dia masih punya barang yang cukup banyak, kira-kira ada 400 jutaan. Kemudian IF juga masih banyak,
ada 400 jutaan juga, dan YP. YP ini cukup banyak karena dia mengakumulasi terus ya. Jadi boleh jadi pemain besarnya adalah ketiga broker ini, di mana barang mereka masih banyak dan rata-rata pembeliannya juga eh, 300-an ya, 349, 332, dan 287. Sementara posisi saat ini ada di 434. Nah, silakan teman-teman berhitung kira-kira entry masuknya itu di harga berapa. Kalau menurut saya dengan harga pembelian rata-rata yang masih di harga 333, 300, taruhlah 333 ya. 330 lah, 330 berarti ada di sini ya, di sini nih, sini. Nah, oke, kita tarik ke atas. Kira-kira mereka masih profitnya 35%. Nah, bagi saya kalau melihat ini mungkin masih ada peluang untuk naik lagi, tapi hati-hati ini emiten MIC ini kalau kita lihat data transaksinya, net value-nya hanya 0,94 miliar 900 jutaan ya. Dengan kata lain, kalau teman-teman transaksi dalam jumlah yang sangat besar, mungkin akan terdeteksi oleh ketiga kode broker tersebut dan bisa jadi nanti malah diguyur sehingga harganya jadi jatuh. Nah, cuman untuk mengantisipasinya, menurut hemat saya, mungkin teman-teman bisa menyesuaikan secara size. Perhitungan saya berdasarkan yang saya dapatkan itu bisa masuk di 3,33% dari transaksi harian. Berarti 3,31 per 33 dikali 900 juta ya. Itu maksimal yang bisa ini supaya ketiga brokernya nggak merasa ini ya ditunggangi karena ini kan mereka sedang mencoba untuk mengolahnya. Nah, terus juga hati-hati disesuaikan dengan resikonya karena di sini ada potensi penurunan juga. Potensi penurunannya seberapa banyak ya? Potensi penurunannya di harga akumulasi mereka sih. Kan nggak mungkin kan bandarnya mau merugi. Ah, jadi potensi penurunannya ada di angka berdasarkan estimasi saya resikonya ada di minus 25,73%. Tapi posisi dari mereka sudah untung 35 persenan gitu ya. Kalau misalkan mau naik 100% kan masih ada berapa persen itu yang bisa potensi naiknya. Jadi antara potensi naik dengan resiko ya berdasarkan hitungan saya masih 2 banding 1 lah. 2 banding 1. Cuman bukan tidak mungkin harganya akan dibawa turun. Karena kita sedang bertarung dengan manusia lain yang mempunyai strategi. Boleh jadi strategi mereka lebih unggul karena mereka mendapatkan informasi yang lebih banyak. Atau boleh jadi kita diuntungkan karena kita bisa ikut strategi mereka sehingga nanti juga bisa dapat kenaikan. Nah, balik lagi, uang Anda, resiko Anda harus menganalisis lagi, jangan percaya apa yang saya sampaikan, tapi cerna lagi, gunakanlah analisis-analisis yang Anda kuasai sehingga Anda tidak terjebak pada sebuah emiten. Oke, demikian dari saya. Terima kasih banyak. Saksikan video saya selanjutnya.